Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vika Sakina Afifatara, atau yang bisa kalian panggil secara singkat dengan Vika, mahasiswi dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Nah, saya harap kalian tidak bosan ya untuk terus menonton video review saya tentang materi-materi yang sudah saya dapatkan di kelas. Nah, karena melalui video ini kita bisa sharing dan berbagi informasi dan pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Jadi materi apa sih yang bakal kita bahas minggu ini? Materi yang bakal kita bahas adalah tentang tema, topik, kerangka karangan, dan sitasi ilmiah. Mungkin kalau tema dan topik adalah hal yang umum ya di telinga kita. Yang agak jarang kita dengar ini adalah kerangka karangan dan sitasi ilmiah. Nah, tapi kita ini sering dengar kata tema dan topik, sebenarnya tahu nggak sih pengertian dari tema dan topik ini sendiri? Karena ya, tidak jarang dari masyarakat sekitar yang sering menyalahartikan bahwa tema dan topik adalah satu hal yang sama. Padahal pada kenyataannya, tema dan topik adalah dua hal yang berbeda. Nah, terus perbedaannya di mana? Jadi sebelum kita bahas perbedaannya, kita bahas pengertiannya dulu. Tema, menurut para ahli, adalah pokok pemikiran yang tertentu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembacanya. Sedangkan topik sendiri adalah suatu hal yang akan digunakan untuk menjadi karangan. Jadi topik ini tuh adalah karangan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang ditulis. Terus perbedaannya di mana? Perbedaan tema dan topik sebenarnya terletak pada ruang lingkupnya, yang dimana tema sendiri memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan umum, sedangkan topik memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, spesifik, dan terarah. Contohnya nih, misalnya saya mau nulis tentang ekonomi, jadi temanya adalah tentang ekonomi. Terus topiknya nih apa, Fik? Jadi topik yang bakal kita tulis misalnya tentang target pasar dari sebuah perusahaan A. Nah, di situ. Jadi di mana tema kita tuh memang umum banget, yaitu ekonomi. Sedangkan topik kita ini sangat menyempit dan spesifik, yaitu target pasar dari sebuah perusahaan. Terus lanjut. Yang kedua ada kerangka karangan, atau yang biasa disebut outline atau rangkaian gagasan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja yang memuat penyusunan gagasan satu dengan gagasan lainnya dalam sebuah kerangka. Dengan kerangka karangan ini, penulis tuh dapat menyampaikan gagasan-gagasannya dengan sistematis dan terarah. Nah, kerangka karangan ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan atau introduction, yang kedua ada body atau isi, dan yang ketiga ada penutup atau conclusion. Nah, setiap bagian-bagiannya ini memiliki fungsi masing-masing dalam menyajikan informasinya. Nah, sedangkan sitasi ilmiah nih, bagian paling terakhir yang bakal kita bahas. Sitasi ilmiah apa? Jarang banget kan kita dengar sitasi ilmiah. Nah, jadi sitasi ilmiah ini, sitasi mungkin kalian lebih sering dengar ya sebenarnya dalam kata referensi. Jadi sitasi itu sama seperti referensi. Sitasi ilmiah adalah referensi dari yang berisi sumber dari naskah yang dipublikasi maupun tidak dipublikasi. Jadi memang sitasi ilmiah ini adalah referensi yang memiliki kegunaan untuk menulis ulang atau mengutip pernyataan yang berasal dari orang lain. Kegunaannya tuh untuk apa? Jadi dengan menulis sitasi atau dengan adanya sitasi ilmiah ini dapat menghindari kita dari anggapan melakukan tindakan plagiarisme. Nah, sitasi ilmiah ini juga memiliki beberapa bentuk. Salah satunya ada APA, yaitu American Psychological Association.
Yang kedua, ada MLA atau Modern Language Association. Dan yang terakhir, ada Chicago Style. Nah, mungkin cukup sekian sharing kita di video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.